Kembali lagi berjumpa dengan beta Papa Dilan dalam program Hidup Berpengharapan. Hari ini kita akan bahas tentang kitab yang baru, yaitu kitab Amos. Kita akan belajar sama-sama Amos pasalnya yang pertama. Sungguh menarik karena begitu Amos dibuka dalam pasal yang pertama, langsung tertulis di sini hukuman atas bangsa-bangsa lain. Hukuman yang menimpa Damsyik, hukuman yang menimpa Gaza, hukuman yang menimpa Tirus, hukuman yang menimpa Edom, hukuman yang menimpa Ammon. Yang menariknya lagi, setiap kali hukuman yang disampaikan kepada mereka selalu diawali dengan kalimat yang sama. Misalnya pada Damsyik ayatnya yang ketiga, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, dan seterusnya. Pada Gaza sama juga, karena 3 perbuatan jahat Gaza bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Kepada Tirus sama juga, karena 3 perbuatan jahat Tirus bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, dan seterusnya sampai kepada Edom dan Ammon. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita menemukan ayat-ayat yang diulang yang memiliki kemiripan, kesamaan, tentu kita harus menaruh perhatian di situ. Dan yang kalimat yang sama yang diulang adalah karena 3 perbuatan jahat bahkan 4. Ini terus diulang-ulang, dan akhirnya Tuhan tidak akan menarik lagi keputusannya. Hukuman akan tetap dijalankan. Saya akan mengajak Anda untuk menggarisbawahi 3 perbuatan jahat bahkan 4. Tentu yang kita maksud bukan angkanya berapa kali berbuat jahatnya, tapi fokus kita pada perbuatan jahat itu sendiri. Jadi tidak pernah ada perbuatan jahat yang dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Tuhan sudah mengatur kehidupan dengan hukum tabur tuai. Yang menabur baik akan menuai baik, yang menabur buruk akan menuai buruk. Kalau kita menabur hal-hal yang jahat, maka satu hari kelak kita akan menuai hal-hal yang tidak baik juga. Dan selalu tuaian itu akan selalu besar dengan apa yang ditaburkan dulu. Yang dulu menaburkan hanya sekian saja, maka tuaiannya bisa berkali-kali. Kalau itu adalah demi benih yang baik, Tuhan luar biasa, sebab kita akan mengalami berkat Tuhan yang penuh. Tetapi bagaimana seandainya kita menabur hal-hal yang jahat, maka mungkin hukuman itu bukan hanya menimpa kita, tetapi juga akan menimpa anak cucu kita, keturunan kita, keturunan ketiga, bahkan keempat. Jadi itu hukuman yang pasti akan terjadi, sebab Tuhan itu adil adanya. Saya tegaskan sekali lagi, banyak orang Kristen meragukan keadilan Tuhan. Mereka mengeluh kenapa orang benar selalu menderita dan orang jahat seolah-olah tidak pernah mendapat masalah, seolah-olah Tuhan tidur dan tidak tahu bagaimana harusnya memperlakukan seseorang, apakah dia orang baik maupun dia orang jahat. Namun di pasal pertama di kitab Amos ini ditegaskan kembali lagi, setiap perbuatan jahat harus menanggung hukuman dan akibatnya. Bagaimana dengan kita, ibu bapak saudara? Hati-hati dalam kehidupan ini. Apa yang kita tabur, hati-hati supaya jangan kita menabur yang jahat dan akhirnya kita harus menuai yang jahat. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita dan keturunan kita. Lebih baik kita mulai memikirkan hal apa yang bisa kita tabur, dan tentu saja itu hal yang baik. Hal baik apa yang ketika kita menabur dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan akhirnya bisa menuai kembali kepada kita. Ketika kita menabur baik pada orang, maka kita akan pasti menuai kebaikan juga. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita akan menuai kebaikan itu juga. Maka dalam hidup ini jadilah bijak. Jangan sombong, jangan arogan. Jangan berkata seolah-olah tidak ada Tuhan. Aku bertekun dalam dosa, nyatanya aku baik-baik saja. Aku jahat, aku curang,
Nyatanya ketahuan mungkin belum. Waktunya saja. Nanti waktunya tiba habislah kita. Akhirnya jauh lebih fatal. Hari ini firman Tuhan cukup keras. Bisa jadi pengingat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.